Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jafar Sodik, NIM 1022000065, kelas SMD dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dan konsep kaidah al-fiqhiyah. Di sini saya akan membahas apa pengertian dari kaidah fikih, apa perbedaan hawaid al-fiqhiyah, dawabit al-fiqhiyah, dan hawaid al-usuliyah. Yang selanjutnya, bagaimana kedudukan dan urgensi hawaid fikih, dan yang terakhir, apa tujuan dalam mempelajari hawaid fikih. Yang pertama, pengertian kaidah fikih. Hawaid fikih merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata hawaid dan fikih. Kata tersebut memiliki arti sendiri. Secara etimologi, kata hawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah, yang berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu yang baik bersifat konkret. Kemudian, kata fikih berasal dari kata fiqh. Secara etimologi, fiqh berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan pengertian hawaid fikih menurut terminologi, suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu perbedaan hawaid al-fiqhiyah, dawabit al-fiqhiyah, dan hawaid al-usuliyah. Perbedaan antara hawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah, yaitu kata dawabit adalah bentuk jamak dari kata dabit. Menurut etimologi, berarti memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan. Secara terminologi, dawabit fiqhiyah yaitu qadiyah kuliah, proposisi universal atau ashal kuliah, dasar universal atau mabda kuli, prinsip universal, yang menghimpun furu dari satu bab atau satu tema. Demikian, dawabit fikih adalah setiap juziah fikih yang terdapat dalam satu bab fik atau prinsip fik yang universal, yang bagiannya terdapat dalam satu bab fik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hawaid fikih lebih luas dari dawabit fikih, karena hawaid fikih tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fik, melainkan semua masalah, baik dalam masalah ibadah, muamalah, dan lainnya. Sedangkan dawabit fikih, ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab fik seperti rukun transaksi, muamalah, dan dalam bab ariyah, pinjaman atau pinjam meminjam. Selanjutnya, perbedaan hawaid fikih dengan hawaid usuliyah. Hawaid usuliyah merupakan dalil-dalil umum, sedangkan hawaid fikih merupakan hukum-hukum umum. Hawaid usuliyah adalah kaidah untuk mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Sebaliknya, hawaid fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya, dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan ketiga, yaitu kedudukan dan urgensi hawaid fikih. Kedudukan hawaid fikih dalam ifta dan qadha pada persoalan hukum Islam adalah sebagai alat untuk istinbat, yaitu sebagai metode pengambilan hukum yang belum terdapat nasnya. Dasar dalam pengambilan atau perumusan dasar-dasar hukum hawaid fikih ada dua, yaitu dasar formil dan material. Dasar formil dijadikan dasar dalam merumuskan hawaid fikih, yaitu hukum-hukum furu yang ada dalam untaian satu kaidah yang memuat suatu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya, dasar material. Dasar material dijadikan dalam perumusnya adalah hadis, sehingga ada kalanya para ulama dalam merumuskan suatu kaidah mengambil dari sebuah hadis. Tujuan dalam mempelajari hawaid fikih. Mempelajari hawaid fikih tentu memiliki suatu tujuan.
Adapun tujuan dari mempelajari Qaid Fiqhiyah adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan mengetahui pokok-pokok masalah yang mewarnai fiqh dan menjadi titik temu dari masalah fiqh. Dari tujuan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari Qaid Fiqhiyah diantaranya 1. Lebih mudah dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, lebih arif dalam menetapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda. Yang ketiga, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Yang keempat, mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi dan takhrij untuk memahami permasalahan baru. Yang terakhir, mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Berikut tadi merupakan pengertian dan konsep kaidah al-fiqhiyah. Dapat disimpulkan bahwa Qaid Fiqhiyah adalah suatu hukum yang bersifat universal yang mengandung persoalan dalam bab fiqh dan menjadi solusi permasalahan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.